Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Waw, huruf bibir bertemu dengan lafzul jalalah. Kemudian termasuk juga alif lam idgham syamsiyah. Hukum lafzul jalalahnya tebal karena diawali oleh huruf waw yang berharokat fathah. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah panjang atau fathah berdiri, maka termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada ha, tenggorokan bagian bawah. Hamzah koto, tenggorokan bagian bawah juga. Ada ha, tenggorokan bagian tengah. Kemudian dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena kita berhenti pada kata ahadun, maka dalnya yang berharokat dhammatain ini disukunkan sehingga terjadi hukum bacaan qalqalah kubroh. Kita lanjut pada ayat yang kedua. Allahus samad. Ada hamzah wasol yang terbaca karena kita ibtida, sehingga dia keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian alif lam idgham syamsiyah diikuti lafzul jalalah yang tebal. Kemudian lamnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri, maka termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada ha, tenggorokan bagian bawah bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca, kemudian bertemu dengan huruf sodok yang keluar dari ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Ada mim, huruf bibir, kemudian dal, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Karena kita berhenti, maka dalnya disukunkan. Kemudian terjadi hukum bacaan qalqalah kubroh. Bunyi pantulannya besar. Baik, inilah penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Sebagai tambahan, sahabat Quran, sekiranya kita melanjutkan dari ayat pertama sambung ayat kedua atau wasol, maka di sini terjadi kaidah nun wasol atau nun wikoyah, bisa juga disebut dengan nun kecil. Adapun syarat terjadinya nun wikoyah adalah ketika ada huruf yang berharokat tanwin, baik itu dhammatain, fathatain, kasrohtain, bertemu dengan hamzah wasol, dan kemudian dilanjutkan bacaan, maka disitulah terjadi nun wikoyah. Jadi hamzah wasolnya terbaca menjadi ni. Kemudian lafzul jalalah yang tadinya tebal itu juga akan berubah menjadi tipis karena diawali oleh bunyi ni. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim, huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan.
Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun, maka terjadi hukum bacaan qalqalah sugro. Artinya qalqalah kecil. Karena kita melanjutkan bacaan pada huruf selanjutnya. Di sini terdapat tanda wasol, lam alif. Artinya kita sangat dianjurkan untuk melanjutkan bacaan. Wawu huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, mim huruf bibir, kembali lagi mim sukun bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan idhar syafawi. Untuk penjelasannya, bagaimana syarat terjadinya hukum-hukum tajwid, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Karena yaknya berharokat dhamma diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun dan kita berhenti, maka terjadi hukum bacaan qalqalah mutawassitah. Qalqalah mutawassitah itu kita bisa pelajari di level 2. Syarat terjadinya adalah kita berhenti pada huruf qalqalah yang memang sukun, aslinya sukun. Untuk lebih jelasnya, kembali lagi kami menawarkan kepada sahabat Quran untuk mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Saya kira cukup untuk penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Waw huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, mim huruf bibir, mimnya sukun bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf lam, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah. Artinya dileburkan tanpa dengung. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, huruf tenggorokan bawah. Kemudian haknya berharokat dhammah panjang atau dhammah terbalik, maka terjadi hukum bacaan mad silah qasirah. Huruf kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Fa, huruf bibir, perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wawu huruf bibir, kemudian di sini wawunya berharokat tanwin atau fathatain bertemu dengan hamzah qata yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Artinya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian di sini terdapat alif layyinah setelah waw yang fathatain. Kenapa disebut alif layyinah? Karena sekiranya kita berhenti pada huruf yang berharokat fathatain selain tak marbutah, maka di sini bisa terjadi hukum bacaan mad iwad. Berarti alifnya berfungsi sebagai tanda panjang. Namun ketika kita melanjutkan bacaan, maka alifnya tidak berfungsi sama sekali. Kemudian ha, tenggorokan bagian tengah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas.
Kemudian karena kita berhenti di sini di kata ahadun, maka dalnya disukunkan sehingga terjadi hukum bacaan qalqalah kubro atau pantulannya besar. Saya kira cukup untuk penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Alhamdulillah, akhirnya selesai pembahasan qiraatul tajwidil Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat surah Al-Ikhlas. Kami informasikan kembali untuk sahabat Quran yang ingin mahir qiraatul tajwidil Quran, menjelaskan atau menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai pembahasan gharibul Quran, bacaan-bacaan aneh yang biasa kita dapati dalam Al-Quran, maka silahkan ikuti program kami, sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah, bisa kelas online maupun offline. Untuk kelas online, insya Allah 10 kali pertemuan kita sudah membahas tuntas semua materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full, kita juga sudah menguasai semua materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.